Acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran oleh Saudara Muhammad Rifki Abiyu. Kepada Saudara Abiyu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifki Abiyu yang telah membacakan Al-Quran. Acara ketiga yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Himne UII. Kepada operator yang bertugas, kami persilakan.
Islam Indonesia, padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan pertiwi, syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid dengan cakra berkumandangkan, semoga Allah meridhoi. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dodi Setiawan. Kepada Bapak Dodi Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ari Wibowo, SHMH, SHI. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Juridical Council of International Program dan jajarannya, Panitia Kajian Aktual GCI, dan juga hadirin sekalian yang berbahagia. Pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Sejak kemarin ya, acara kita di GCI itu sangat aktif sekali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif. Hari ini ada kajian bulanan dengan tema efektivitas dalam penegakan sanksi pidana terhadap kekerasan anak. Jadi kita akan melihat bagaimana efektivitas sanksi pidana dan perspektifnya bagaimana. Saya kira sangat tepat sekali hari ini menghadirkan salah satu pakar di bawah Departemen Pidana, yaitu Pak Ari Wibowo, SHI, SHMH. Dan beliau juga kebetulan istrinya ini seorang psikolog anak. Jadi saya banyak belajar dari beliau bagaimana cara memotivasi anak dan lain sebagainya. Sehingga saya kira sangat tepat sekali dan kita nantikan ilmu beliau. Dan thank you very much for Juridical Council of International Program for this wonderful event. I do really support your knowledge and increase your insightful things on criminal law, because criminal law is not a well-known thing. Most of our students is not taking criminal as their final assessment or final test. We will have more and more students studying on criminal law. So thank you very much again for Pak Ari and also Juridical Council of International Program. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya doakan semoga agenda pada malam hari ini berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Dodi yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Dikarenakan pemateri kita sedang ada kendala, ada baiknya kita menonton film terdahulu. Kepada operator yang bertugas, silahkan waktu dan tempat dipersilakan.
Waalaikumsalam, Ma. This is Alana, the only child from a wealthy family from Jakarta. He currently lives in Yogyakarta to continue his education without companions and friends. Wake up, sweetheart. You say you have class in the morning, right? See what time it is. You are gonna be late. Shut up, Ma. Chill out. I'm awake right now. When you will go to campus, sweetheart, don't forget to get your breakfast first. Later on, I still have a lot of time left. Okay, I'll order it from GoFood for breakfast. Okay, then. You have to be careful. You still have money left from Papa, right? There's not much left. Can you transfer it again, please? Alright, I'll transfer it later. Okay, Ma. Make it fast, please. Okay, it's been a while. Don't forget to get your breakfast first. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GoFood. Makasih ya, Pak ya. Mangga, nggih. Tuh, arep ning ndi, Nduk? Kok ayu men esuk-esuk iki lho? Harus teng kampus, Pak. Lho napa? Ada acara? Leslie, a smart woman who is courteous and likes to interact with other people, who's fortunate to have received a scholarship from one of Indonesia's leading universities. Ayo wis. Assalamualaikum ya, Pak. Iya, waalaikumsalam. Duh, mana Dindo? Di kampus, Bu. Alah ya wes, kadang sarapan sih ya. Enggak usah, Bu. Udah makan di kampus aja. Rasa aku wis tak masaknya sedilit ya, kadang masak oke ya, sek dilit. Mas Win loh. Wah, ayo tenan bojoku ya Allah. Udah? Berangkat dulu ya, Pak, Bu. Berangkat.
dianterin. Iya, belajar rajin ya. Oke, makasih. Lagi Pak. Kasih ya, Pak. Ya, Pak. Selamat siang. Siang-siang, Pak. Oke. Where are Wildan and Sita? I need to ask them something. What are you doing here? You're blocking my way. Sorry. There they are. Kak Wildan, Kak Sita, can I ask you guys some questions? Yeah, sure. Well, I heard that in our major we have some kind of an organization. Oh yes, it's GCI. Oh. Why are you interested in joining GCI? Well, yes. Can you guys explain it to me more in detail about it? I'm happy to answer it, but I think it's better if you just come with us to the GCI room. What do you think? Well, that sounds great. Yes, and there's Pak Dodik. We can ask them for a better explanation. Sure. Kira-kira di stop dulu aja, soalnya biar teman-teman bisa lihat di YouTube-nya GCI. Untuk lebih lanjutnya, kita move ke main acara kita dulu aja yuk. Oke, baik. Karena pemateri kita sudah datang, izinkan saya menyapa pemateri kita dahulu pada malam hari ini. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terlambat ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana nih, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat kan ya, Pak, sekeluarga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke acara utama aja ya, Pak ya. Oh iya, ya boleh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ari Wibowo. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Ari Wibowo, SHI, SHMH, selaku pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. CV pemateri, nama Ari Wibowo, SHI, SHMH, pendidikan S1, Universitas Islam Indonesia, pendidikan S2 Universitas Islam Indonesia, dan saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UI sejak 2010, mohon maaf. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sarjana FHUII, serta beliau mengampu 4 mata kuliah di Fakultas Hukum UI, yaitu Hukum Pidana Politik, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana, dan Jinayat. Baiklah, kali ini kita telah memasuki acara utama kajian aktual efektivitas dalam penegakan sanksi pidana terhadap kekerasan anak. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ari Wibowo. Kepada Bapak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Saya share screen ya. Oke, Pak, monggo. Terima kasih sudah hadir, Pak Ari. Oh, ada Prof. Dodi ya? Wah, ya, sama-sama Prof. Tadi kita tunggu, Pak Ari. Iya, ini habis nidurin anak ini, ibunya kan di luar kota soalnya. Cuma tinggal berdua di rumah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pak Dodi yang saya hormati selaku Sekretaris Program Internasional untuk Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian Mbak Maheswari selaku moderator pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita syukuri sekalipun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kita semuanya masih bisa bersilatul ilmi. Bukan silaturahim lagi, tapi silatul ilmi. Ini bersama-sama untuk saling sharing ilmu pengetahuan terkait dengan isu-isu mutakhir yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan yang diminta oleh panitia, saya diberikan topik terkait dengan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana, dan nanti sebagian terkait dengan isu hak asasi manusia. Ya, terkait dengan hal itu, ada beberapa instrumen hukum terkait dengan perlindungan terhadap anak. Yang pertama, ada di pasal 28B besar, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi konstitusi secara eksplisit telah menyatakan bahwa seorang anak ini punya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan dia berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini merupakan jaminan konstitusional. Kemudian, terkait dengan perlindungan anak, ini lebih banyak lagi secara eksplisit terdapat di dalam bab 2, bagian ke-10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Di mana terkait dengan perlindungan anak, ini terdapat di dalam pasal 52 sampai dengan 66. Jadi dalam Undang-Undang tentang HAM, ini banyak sekali dicantumkan mengenai perlindungan terhadap hak seorang anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Terkait dengan hal itu, Indonesia juga punya pengaturan yang lain. Misalnya, perlindungan terhadap kekerasan yang ditujukan kepada anak sebagai korbannya, ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau yang biasa dikenal dengan UU PKDRT, di mana anak ini merupakan bagian dari rumah tangga yang mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Sekalipun Undang-Undang PKDRT ini sebenarnya stressingnya, kalau dilihat konsideransinya ini lebih kepada perlindungan terhadap perempuan. Tetapi kalau dilihat di sana, seorang anak itu juga merupakan bagian dari rumah tangga. Yang selain perempuan, anak ini juga rentan mengalami kekerasan. Jadi perempuan dan anak, makanya ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Tidak pernah ada Kementerian Perlindungan terhadap laki-laki. Ya kenapa? Karena perempuan dan anak ini merupakan orang yang rentan terhadap kekerasan yang ditujukan kepada mereka. Kenapa rentan? Karena secara fisik perempuan dan anak ini cenderung lemah dibanding dengan laki-laki. Sekalipun itu teori umum kan, kalau untuk kasus-kasus tertentu ya ada juga perempuan yang lebih kuat dibanding dengan laki-laki. Laila Ali itu petinju perempuan, ya kalau dengan saya tentunya lebih kuat Laila Ali. Tapi kan itu tidak umum. Perempuan dan anak ini akan selalu menjadi pihak yang rentan untuk mengalami kekerasan. Karena memang secara fisik itu lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Kemudian, undang-undang yang lebih rinci lagi dan memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap anak dari kekerasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini undang-undang sudah diubah 2 kali. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua itu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Yang ini awalnya adalah Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, nanti sedikit latar belakangnya akan saya sampaikan kenapa Presiden sampai mengeluarkan Perpu yang ini merupakan emergency law yang tidak akan dikeluarkan kalau tidak dalam hal kegentingan yang memaksa. Kemudian ada juga Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Undang-Undang Pornografi ini pelaku pertama yang dijerat adalah Ariel Noah, dulu masih Peter Pan ya, dan asistennya Rejoy itu dulu ketika terjadi kasus tersebarnya video dia bersama dengan artis perempuan melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Akhirnya mereka dikenai Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 sebagai orang yang pertama kali terkena undang-undang ini. Karena undang-undang ini memang pembahasannya sangat panjang, penuh pro dan kontra di parlemen. Nah, tapi anehnya setelah keluar dari penjara, sebenarnya mirip-mirip juga dengan Saiful Jamil kemarin. Disambut bak pahlawan oleh para penggemarnya. Jadi orang yang pernah melakukan kesalahan, videonya tersebar, bahkan anak-anak pun ada yang sampai bisa mengakses video itu. Tapi begitu keluar disambut dengan gegap gempita, ya sama halnya dengan Saiful Jamil. Ya beda halnya kalau Ariel ya, kalau Ariel kan tidak ada direct victimnya, tidak ada korban langsungnya. Tetapi kalau Saiful Jamil itu ada direct victimnya, ada korban langsungnya. Sehingga ketika disambut bak pahlawan, ini tentunya akan menyakiti hati korbannya yang dia menderita trauma atas kekerasan seksual yang dia alami. Nah, Undang-Undang Pornografi apa kaitannya dengan perlindungan terhadap anak? Di dalam Undang-Undang Pornografi ada pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan pornografi yang melibatkan anak dengan penambahan pidana sepertiga. Jadi kalau tidak melibatkan anak, itu ancaman pidananya normal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kalau melibatkan anak, misalnya menjadikan anak sebagai tampilan pornografi, maka ancaman pidananya itu ditambah dengan sepertiga. Itulah sebabnya di sini saya cantumkan di dalam undang-undang pornografi, itu juga ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap seorang anak. Ini beberapa instrumen hukum yang ada di Indonesia yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak secara regulatif. Ya, sekarang apa kepentingan yang hendak dilindungi? Kenapa harus ada proteksi khusus terhadap seorang anak? Yang pertama, anak memiliki peran yang strategis terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Bagaimana gambaran masa depan bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari bagaimana anak-anak saat ini. Makanya di dalam Islam itu ada ungkapan fiyadis subani amrul ummah. Di tangan pemudalah nasib umat. Kenapa? Karena yang akan menentukan bagaimana umat itu adalah pemuda. Dan pemuda besok itu adalah anak-anak sekarang. Oleh karenanya maka melindungi anak itu berarti memberikan perlindungan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi yang sekarang muda besok akan tua, yang sekarang kecil besok akan besar. Maka yang besar esok itulah yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban kejahatan. Tadi saya sampaikan, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, anak itu akalnya belum sempurna. Sehingga dia akan mudah terkena tipu muslihat. Sementara yang kedua, anak itu secara fisik, dia lebih lemah dibanding dengan orang dewasa. Maka dia akan menempati posisi yang sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan. Ya, besarnya perhatian nasional dan internasional akan perlindungan terhadap anak. Tadi salah satunya konvensi yang saya sebutkan dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Itulah sebabnya dari latar belakang inilah perlu ada proteksi khusus terhadap anak. Ya, sekarang apa itu definisi kekerasan? Sebelum nanti kita lebih spesifik lagi terkait dengan kekerasan terhadap anak. Kita bisa melihat di dalam pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tadi ya nomor 39 tahun 99.
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Jadi Undang-Undang HAM membagi kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental atau kekerasan psikis. Nah, sementara siapa itu anak? Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, jadi sehari saja belum berusia 18 tahun, maka dia dikategorikan sebagai seorang anak. Tapi kalau sudah 18 tahun, pada hari itu juga, maka berarti dia sudah tidak lagi dikategorikan sebagai anak. Jadi batasan usia anak itu sebelum berusia 18 tahun. Artinya begitu menginjak usia 18 tahun, maka sudah tidak lagi dia dikategorikan sebagai anak. Maka hak-haknya itu akan menjadi berbeda. Karena di dalam banyak perundang-undangan, antara korban anak dengan korban orang dewasa itu ancamannya berbeda. Nah, sekarang ada definisi kekerasan yang lebih luas di dalam Undang-Undang PKDRT. Ya karena memang Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mendefinisikan secara detail apa itu kekerasan. Maka kita bisa melihat pada peraturan perundang-undangan yang lain. Ini diperbolehkan secara metodologi karena merupakan bagian dari bentuk penafsiran yang disebut dengan tafsir sistematik. Artinya apa? Menafsirkan ketentuan undang-undang menggunakan ketentuan undang-undang yang lain. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena masih dalam satu bangunan sistem hukum nasional Indonesia. Nah, apa itu kekerasan? Di dalam Undang-Undang PKDRT, kekerasan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat penelantaran rumah tangga. Apa itu kekerasan fisik? Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini semuanya berarti sasarannya adalah fisik. Dicubit, dijewer, dipukul, itu berarti kekerasan fisik. Sementara kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya sering dibentak-bentak, sehingga seorang anak atau seorang perempuan yang seringkali menjadi korban, itu akan mengalami ketakutan, hilang kepercayaan dirinya, dan lain sebagainya. Kalau ini berarti sasarannya adalah jiwa. Kemudian, apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual yang pertama bisa diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nah, jadi di dalam Undang-Undang PKDRT ini diperkenalkan adanya bentuk kejahatan baru, yaitu marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada seorang istri diajak berhubungan seksual oleh suaminya, tidak mau, kemudian suaminya memaksa, maka itu merupakan bentuk kejahatan menurut Undang-Undang PKDRT. Ini yang dulu banyak diprotes oleh orang-orang yang menggeluti di bidang agama, bahwa menurut agama Islam yang namanya perempuan itu ya hukumnya wajib untuk melayani suaminya, salah satunya di bidang seksualitas. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, sebenarnya dalam hubungan perkawinan itu dasarnya adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Maka wajar kemudian kalau muncul adanya larangan marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga. Ya sama halnya ketika seorang anak menjadi korban dari pelampiasan nafsu birahi seseorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Yang terakhir,
termasuk di dalam kekerasan juga adalah penelantaran rumah tangga. Ini tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang dalam tanggungannya. Seorang anak yang harusnya diberikan makan, dan seterusnya, kebutuhan dasarnya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau tidak dipenuhi oleh orang tuanya, ini termasuk dalam kategori kekerasan. Ini bentuk kekerasan yang dirinci di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, sekarang kita masuk perkembangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini merupakan undang-undang spesifik terkait dengan perlindungan terhadap anak. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ini masih berlaku sampai dengan sekarang karena tidak diganti, hanya diubah. Maka penyebutannya itu dengan junto. Beda halnya kalau diganti, maka undang-undang sudah tidak berlaku lagi. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ini titik tekannya kalau kita lihat dalam konsideransinya, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Ini sebenarnya merupakan derivasi dari jaminan perlindungan terhadap anak sesuai dengan yang termaktub di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya, salah satu hal yang menjadi alasan kenapa Undang-Undang 2002 diubah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Nah, salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap anak ini adalah adanya pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nanti saya akan tunjukkan contohnya adanya pemberatan pidana di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014. Kemudian yang terakhir, Presiden Jokowi keluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disetujui oleh DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apa titik tekan dari perubahan kedua ini? Titik tekannya adalah terkait dengan kasus kekerasan seksual yang pada saat itu angkanya itu semakin tinggi. Ya, kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan. Maka perlu memperberat, jelas. Kenapa ada perubahan kedua? Ini karena untuk memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, salah satu yang diperkenalkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2016 ini adanya sanksi berupa kebiri kimiawi. Nah, nanti saya akan sampaikan terkait dengan pengaturan kebiri. Ya, ini jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2010 sampai 2015. Ini saya hanya akan menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu angkanya masih sangat tinggi dan itulah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Makanya ini sampai 2015. Nah, setelah itu baru lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Jadi jumlahnya setiap tahun itu ribuan kekerasan terhadap anak. Dan persentase tertinggi itu adalah kekerasan seksual. Ya, ini kasus yang besar yang pernah terjadi di Indonesia. Tahun 97 ada kasus yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu robot gedek. Ini nama alias. Kalau nama aslinya saya malah lupa. Robot gedek. Dia melakukan sodomi dan pembunuhan berencana terhadap 6 orang anak. Jadi setelah disodomi, kemudian dimutilasi, dibuang. Sodomi, mutilasi, dibuang. Akhirnya oleh pengadilan dia diputus dengan pidana mati. Nah, tetapi sebelum dia dieksekusi dengan pidana mati, dia sakit kemudian meninggal dunia. Jadi dia meninggal bukan karena dieksekusi, tapi sebelum dieksekusi dia sakit jantung kemudian meninggal dunia. Kemudian tahun 2010, belum terlalu lama ya, kira-kira 11 tahun yang lalu, ada kasus babi. Dia menyodomi 14 anak dan 4 diantaranya dimutilasi.
Siapa anak yang dimutilasi ini? Anak yang menolak untuk disodomi. Emosi dia karena anak itu menolak disodomi, kemudian dimutilasi dan dibuang di beberapa tempat. Sama oleh pengadilan akhirnya dipidana dengan pidana mati. Kemudian ada kasus lagi yang juga sangat terkenal yaitu Emon. Ini lebih baru lagi di tahun 2014. Emon ini menyodomi konon kabarnya sampai ratusan anak sebenarnya. Tetapi kasus sodomi itu kan pembuktiannya nggak mudah. Dan tidak semuanya itu mau melapor. Sehingga yang terbukti di pengadilan itu hanya 39 anak. Meskipun faktanya itu konon kabarnya yang disodomi itu sampai ratusan anak. Akhirnya Emon ini dipidana penjara 17 tahun. Karena ini hanya sodomi, tidak sampai memutilasi anaknya. Agus Darmawan, dia menyodomi dan membunuh anak yang dia sodomi. Maka akhirnya pengadilan memutus dengan pidana mati. Jadi trennya, kalau sodomi plus pembunuhan itu pidananya mati. Yang diputus oleh pengadilan. Tapi kalau tidak sampai membunuh korbannya, maka tidak sampai kepada pidana mati. Tapi pidana penjara dalam waktu yang sangat lama. Nah, sebagian besar dari pelaku ini, dulunya itu mereka adalah korban. Makanya ada kecenderungan orang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, itu ketika suatu saat nanti, dia ada kesempatan melakukan hal yang sama, itu dia akan melakukan. Ya, seperti Robert Gedek, Babe Emon, ini dulu adalah korban. Babe ini sempat punya istri, kemudian istrinya meninggal dunia. Akhirnya dia kemudian pergi ke Jakarta, dia bersama dengan anak-anak jalanan, akhirnya ketika libidonya meningkat karena dia dulu pengalaman menjadi korban sodomi, maka akhirnya dia menjadi pelaku. Nah, itulah salah satu kenapa kemudian ada kebiri kimia. Untuk apa? Untuk melakukan terapi. Agar kelak dia tidak lagi mengulangi kejahatan yang serupa di masa yang akan datang. Nah, ini inti perubahan berupa pemberatan pidana di dalam undang-undang yang baru. Ini contoh saja, yang lainnya sebenarnya masih ada. Di Undang-Undang 23 tahun 2002, misalnya ada pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Ini untuk ketentuan di pasal 81. Kemudian dendanya itu 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Di dalam Undang-Undang 2014, pidana paling singkat menjadi 5 tahun. Yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun. Untuk paling lama masih sama, 15 tahun penjara. Tapi dendanya dinaikkan. Paling banyak 5 miliar rupiah. Ini juga sebenarnya tidak efektif pidana denda. Karena apa? Karena sebagian besar pelaku tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu adalah orang yang secara ekonomi menengah ke bawah. Maka adanya pidana 5 miliar, dari mana dia bisa membayar? Maka akhirnya ya akan dijuntukkan dengan pidana kurungan. Ya, berapa pidana kurungan pengganti? Kalau kita merujuk ke KUHP, berapapun dendanya, mau sampai berapa miliar pun, maka pidana kurungan penggantinya itu paling lama hanya 6 bulan. Dan kalau ada pemberatan, itu mentok paling lama hanya 8 bulan. Ya, orang lebih akan memilih dikurung daripada dia membayar miliaran rupiah. Maka pidana denda untuk kasus yang seperti ini kurang efektif. Memang pidana finansial itu lebih cocok untuk kejahatan ekonomi. Kejahatan yang berdimensi ekonomi. Nah, misalnya kejahatan perbankan, pasar modal, dan seterusnya, itu orang akan takut kehilangan duit, dan dia punya memang duitnya. Tapi kalau traditional crimes, yang masuk kategori blue collar crimes, seperti kejahatan kekerasan ini, ya pidana denda itu tidak cocok sebenarnya. Jadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 ditambahkan adanya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Kemudian tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau dipasang chip ya. Ini konsekuensi karena kebiri kimia itu sebagai tindakan, artinya terapi. Nanti saya akan jelaskan bedanya antara punishment dengan treatment. Atau dalam bahasa Belanda itu straf dengan maatregel. Karena sekarang ini sanksi di dalam hukum pidana
sudah menggunakan double track system, yaitu ada dua. Yang pertama itu pidana, yang kedua adalah tindakan. Ya, sama halnya di pasal 82. Ini ada pemberatan pidana. Dan sama di Undang-Undang 2016 itu ada pidana tambahan dan juga tindakan terkait dengan pelaku kekerasan seksual. Nah, sekarang ada juga pemberatan khusus di dalam undang-undang. Kalau pelakunya itu adalah orang tua, wali, atau orang-orang yang punya hubungan keluarga, atau dia pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, maka ketika dia melakukan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Sama halnya kalau kekerasan terhadap anak dilakukan oleh lebih dari satu orang. Artinya apa? Berarti delneming delicten. Atau perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Atau dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 76D besar. Jadi dulu pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian melakukan lagi, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Inilah yang dinamakan sebagai spesial residivis atau pelaku delik pengulangan yang perbuatannya itu persis seperti apa yang dia lakukan pada waktu yang sebelumnya. Ini pemberatannya. Jadi kalau ada seorang bapak melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, maka dia ditambah dengan sepertiga. Ya, ada juga yang diancam dengan pidana mati seumur hidup. Nah, pidana penjara seumur hidup itu memang ada dua makna. Ada yang menyatakan pidana penjara seumur hidup itu adalah penjara yang waktunya sesuai dengan usia dia saat dijatuhi putusan. Misalnya ketika dijatuhi putusan dia usia 20 tahun, maka pidana penjara seumur hidup itu ya 20 tahun. Seumur hidupnya maksud dia. Atau pemanaan yang kedua, pidana penjara seumur hidup itu adalah penjara sampai dia mati. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah pidana penjara sampai dia mati. Karena apa? Karena kalau pemanaan yang pertama tadi berarti pidana penjara dalam waktu yang tertentu. Padahal pidana seumur hidup itu waktunya tidak tertentu. Makanya pemanaan yang kedua lebih tepat. Atau pidana paling singkat 10 tahun, paling lama 20 tahun. Nah, dalam hal apa? Tindak pidana kekerasan seksual itu menimbulkan korban lebih dari satu. Maka kalau tadi ada sodomi, ada cabul, lebih dari satu korbannya, itu sebenarnya bisa dia diputus dengan pidana. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, ini berarti dampaknya itu sangat besar bagi korbannya. Dan atau korban sampai meninggal dunia. Ini beberapa keadaan sehingga memberatkan ancaman pidana bagi pelakunya hingga dapat dijatuhi dengan pidana mati. Nanti mohon diingatkan kalau waktunya tinggal 5 menit ya. Atau sudah habis? Belum, Kak. Belum kok. Oh, belum ya. Nanti diingatkan ya. Iya, siapa? Ya. Ya, kekerasan terhadap anak ini terus meningkat. Ya, dianggapnya karena pidananya tidak efektif. Itulah kenapa kemudian pembentuk undang-undang mengubah ketentuan undang-undang perlindungan anak yang lama dengan stressing pemberatan ancaman pidana. Karena apa? Asumsinya ancaman pidananya terlalu ringan sehingga nggak efektif. Harapannya apa? Untuk menimbulkan deterrent effect. Nah, deterrent effect itu ada dua. Ada special deterrent dan ada general deterrent. Ada efek penjeraan bagi pelakunya agar dia tidak mengulang lagi perbuatannya di masa akan datang dan memberikan efek penjeraan bagi masyarakat agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang serupa. Nah, ini asumsi dari pembentuk undang-undang sehingga lahirlah undang-undang perubahan. Nah, setelah ada undang-undang perubahan, ternyata kasus kekerasan terhadap anak masih banyak juga. Tahun 2016 ada 763. Tahun 2017 769. 2018 764. 2019 635. Dan di tahun 2020 di masa pandemi ini 893. Maka ini kalau mau diangkat menjadi tugas akhir juga bagus.
kenapa ada tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi? Jangan-jangan karena orang tuanya emosi. Dia harus menjadi guru saat pandemi karena adanya sekolah secara daring dari rumah. Otomatis kan tugasnya banyak. Kalau di SD, SMP yang ada di daerah-daerah terpencil itu kan hanya kasih tugas. Jadi tugas saja diambil secara manual. Datang ke sekolahan, orang tuanya ambil tugas, bawa pulang, kemudian anaknya suruh kerjakan. Jadi orang tua yang menjadi gurunya. Ya bisa jadi orang tuanya emosi karena dia nggak punya kemampuan mendidik ilmu pengetahuan terhadap anaknya. Nah, akhirnya emosi kemudian terjadi kekerasan. Ya, berapa waktu yang lalu, ini pengalaman empiris saya. Ketika saya ke pasar. Saya ke pasar, kemudian saya ada di parkiran. Ada dua ibu-ibu yang mengobrol terkait dengan anaknya yang sekolah daring, anak SD. Ada ibu-ibu tanya, wah, gimana sekolahnya? Daring nih pakai earphone terus. Wah iya ya, anakku nih tiap hari sekolahnya pakai HP, terus main games terus, HP-nya sampai nggak mau diambil, was. Tak ajari, nggak mudeng-mudeng, emosi. HP-nya tak banting, kata ibu itu. Ibu-ibu itu. Katanya habis banting HP atau smartphone yang dipakai sekolah anaknya karena emosi. Itu salah satu pengalaman real yang pernah saya dengar dan barangkali asumsi itu bisa benar. Makanya mungkin perlu dilakukan riset. Kenapa di masa pandemi ini kecenderungan anak yang menjadi korban kekerasan ini semakin tinggi angkanya. Ini kan awalnya 700-an. 2019 ini turun. Ya, 2020 ini kan full nih masa pandemi sejak awal tahun sampai akhir. Beda dengan 2019 kan. Ini meningkat sampai 893 kasus. Nah, ini secara rinci ya ternyata memang yang menempati angka tertinggi itu adalah korban kekerasan seksual. Kalau soal sekolah tadi mungkin yang pertama ya, korban kekerasan fisik. Tapi ini apa hubungannya antara pandemi dengan kekerasan seksual? Ini angkanya tinggi sekali loh, tahun 2020 itu 419. Sebelumnya itu hanya 190. Nah, maka menarik ini untuk dilakukan riset. Nanti bisa riset ke KPAI. Nanti faktor-faktor penyebabnya itu apa sehingga pada masa pandemi itu terjadi banyak sekali kasus kekerasan seksual. Ini bentuknya bisa perkosaan atau pencabulan. Nah, pedofilia juga di tahun 2016 sempat nggak ada nih sodomi. 2017 nggak ada. 2018 nggak ada. 2019 nggak ada. 2020 ada kasus sodomi, pedofilia. Ini jumlah total ya, kekerasan tadi yang saya sampaikan di tahun 2020 itu ada 893. Jadi ternyata angkanya juga tinggi sekalipun undang-undangnya itu sudah memberikan ancaman yang berat terhadap pelaku. Ya, sekarang coba kita masuk ke konsep pemidanaan. Tadi kan ada penambahan atau pemberatan ancaman pidana penjara. Nah, yang perlu diketahui bahwa sekarang ini sudah ada perubahan konsep pemenjaraan. Itu sejak tahun 63. Yang awalnya itu pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Dulu itu tempat menjalaninya namanya rumah penjara. Sekarang menjadi LP, lembaga pemasyarakatan atau lapas. Ini sudah ada perubahan orientasi, pemidanaan dengan pidana penjara. Yang awalnya penjara itu untuk menjerakan. Rumah penjara itu rumah untuk menjerakan. Kemudian menjadi lembaga pemasyarakatan. Ini maksudnya apa? Untuk membina narapidana agar nanti dia bisa kembali hidup normal di tengah masyarakat. Sehingga titik tekan dari pidana penjara itu bukan kepada penjeraan. Maka mengancam dengan pidana yang lama itu sebenarnya melenceng dari tujuan utama pemenjaraan. Karena apa? Bukan untuk menjerakan. Pidana penjara itu adalah untuk memberikan pembinaan. Ya, di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, bukan untuk menjerakan lagi, tetapi untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ya. Penggunaan konsep pemasyarakatan tersebut menunjukkan dianutnya teori relatif.
dalam pemidanaan terutama prevensi khusus yang bertujuan memperbaiki pelaku. Jadi yang kita kenal kan ada 3 teori pemidanaan. Tujuan orang itu dipidana yang pertama adalah teori yang paling kuno, yaitu teori pembalasan atau retributif. Orang itu dipidana kenapa sih? Loh, karena dia berbuat salah, maka sudah layak dong dia dibalas atas perbuatan salah yang dia lakukan. Kemudian yang kedua ada teori relatif. Tujuannya bukan untuk membalas. Kalau sebelumnya itu backward looking, melihat pada masa lalu, orang bersalah dibalas. Teori relatif ini forward looking, dia melihat kepada masa depan. Dia bersalah, sudah lupakan masa lalu, didiklah dia agar dia menjadi lebih baik. Ini prevensi khusus. Masyarakat dijerahkan, jangan sampai ikut-ikutan melakukan perbuatan yang serupa. Jadi masa lalu biarlah berlalu, kemudian menatap masa depan untuk pelaku dan masyarakat. Ya, maka konsep pemasyarakatan sekarang ini sudah tidak backward looking, tapi sudah forward looking untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana. Ya, meskipun demikian, Indonesia bukan berarti sama sekali menimbulkan teori retributif atau teori pembalasan. Karena apa? Nyatanya sekarang di Indonesia juga masih memberlakukan ketentuan pidana mati. Sekalipun ini sudah diultimatum oleh beberapa negara, termasuk oleh PBB, agar Indonesia melakukan moratorium, penghentian sementara penjatuhan pidana mati. Karena dianggapnya pidana mati itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak hidup itu adalah hak yang paling mendasar yang sifatnya itu non-derogable rights, yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Nah, tapi Indonesia sampai sekarang masih menerapkan pidana mati. Ini retributif. Karena apa? Ya, backward looking juga untuk memberikan pembalasan. Misalnya dalam KUHP di pasal 340, pembunuhan yang diawali dengan perencanaan, itu pidana mati. Kalau pembunuhan yang tidak diawali perencanaan, 338, pidana penjara paling lama 15 tahun. Makar, dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden, itu ancaman pidana mati. Pasal 104 KUHP. Ya, dengan demikian sesungguhnya dalam pemidanaan Indonesia lebih tepat menganut teori gabungan. Ya, dengan melakukan pemilihan prioritas. Untuk tindak pidana yang berat, itu tujuannya untuk pembalasan dan penjeraan pelaku serta untuk menimbulkan efek penjeraan bagi masyarakat. Sementara untuk tindak pidana yang ringan, ini tujuannya lebih kepada pembinaan terhadap pelakunya. Ini pemilihan prioritas dari tujuan pemidanaan untuk tindak pidana yang berat dan tindak pidana yang ringan. Nah, kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan serious crime. Kejahatan serius karena bahayanya sangat besar. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual punya kecenderungan untuk menjadi pelaku. Nah, pengalaman empiris yang tadi saya sampaikan, banyaknya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena dulu dia adalah korban kekerasan seksual. Nah, dan anak yang menjadi korban ini sangat berpotensi bukan hanya mengalami gangguan fisik, akan tetapi yang lebih besar dari itu adalah mengalami gangguan mental. Korban SJ itu lebih banyak pada gangguan mental yang dia alami dibanding dengan fisik. Kalau fisik relatif lebih mudah untuk diobati, tapi kalau mental ini membutuhkan recovery yang cukup panjang. Nah, kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya menyangkut kepentingan masa depan individu korban yang menjadi direct victim. Akan tetapi dalam skala yang lebih luas dapat menyangkut masa depan bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini menjadi indirect victim terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah, karena merupakan serious crime, maka perlu ada penekanan pada tujuan pemidanaan. Ya, pembalasan itu relevan. Misalnya tadi ada pidana mati, itu relevan karena serious crime. Penjeraan terhadap pelaku, biar besok dia nggak ngulang lagi. Dan prevensi umum memberikan ultimatum kepada masyarakat agar dengan pidana itu masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sama. Ya, sekarang lantas bagaimana dengan kebiri kimia? Ya, kebiri ini diterapkan di beberapa negara.
Ada yang surgical castration atau kebiri dengan operasi, tidak dengan bahan kimia, dengan menyuntikkan. Misalnya ini diterapkan pada masa Mesir kuno untuk kasus perzinahan. Di Eropa Barat pada kasus perkosaan, ini pada abad ke-12. Di Perancis diterapkan untuk kasus homoseksual, ini di abad ke-13. Yang kemudian dalam perkembangannya, surgical castration ini akhirnya diganti dengan chemical castration atau kebiri kimia. Misalnya menerapkan ada Swedia, Jerman, dan Denmark. Ini merupakan negara-negara yang pertama kali menerapkan kebiri kimia. Dan dalam perkembangannya banyak negara di Amerika Serikat dan Eropa menerapkan kebiri kimia. Semuanya itu untuk kejahatan seksual ya, bukan untuk yang lain. Kalau bukan untuk kejahatan seksual ya nggak relevan. Orang mencuri kok dikebiri ya nggak ada hubungannya. Orang korupsi kok dikebiri nggak ada hubungannya. Meskipun bisa juga ya koruptor dikebiri ya, daripada dia di penjara masih dada-dada, masih bayar petugas LP untuk menyulap LP-nya menjadi hotel. Nah, kalau dikebiri dia akan menderita seumur hidup. Nah, ini terkait dengan penerapan kebiri di beberapa negara. Ya, bagaimana terkait dengan efektivitas kebiri? Ini saya ambil dari beberapa hasil penelitian di jurnal internasional. Di Jerman itu efektif untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Jadi mengurangi tingkat residivisme pelaku kekerasan seksual hingga 39,1%. Kemudian di Swiss juga sama. Dari 127 pelaku kekerasan seksual yang diteliti, kelompok yang dikebiri punya tingkat residivisme 7,44%. Dan yang tidak dikebiri ini punya potensi menjadi residivis 78,86%. Nah, dari sejumlah penelitian di Eropa, Amerika Serikat juga bisa disimpulkan bahwa tingkat residivisme kekerasan seksual setelah pengebirian ini sangat rendah, yaitu hanya berkisar antara 0 sampai 10%. Dari kajian ilmiah ternyata kebiri ini juga cukup efektif untuk mengurangi kejahatan kekerasan seksual. Nah, bagaimana pengaturan kebiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Pengaturan kebiri ini terdapat di pasal 81 ayat 7. Ini tadi saya sampaikan, pengaturan mengenai kebiri ini muncul dan ini menjadi alasan inti lahirnya Perpu. Dianggapnya kondisi emergensi. Hal ihwal kegentingan yang memaksa karena tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Akhirnya Presiden keluarkan Perpu. Ya, yang di dalamnya itu mengatur mengenai kebiri. Tapi tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu bisa dijatuhi kebiri. Untuk siapa? Untuk kekerasan seksual yang pelakunya pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual. Jadi untuk residivis. Residivisnya spesial, yaitu untuk residivis yang dulunya pernah melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, untuk kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Jadi berarti kebiri ini diperuntukkan bagi tindak pidana kekerasan seksual yang derajat keseriusannya itu sudah tinggi. Dia seorang residivis atau akibat yang ditimbulkan terhadap korban itu sangatlah besar. Ya, maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ini dianut double track system. Karena di negara-negara lain itu ada yang menjadikan kebiri sebagai pidana. Kalau sebagai pidana itu tujuannya apa? Menderitakan korban, pelakunya. Dikebiri itu biar pelakunya menderita, biar dia kapok. Itu kalau kebiri menjadi punishment, menjadi straff. Tapi kalau kebiri sebagai tindakan atau material treatment, ini bukan untuk menjadikan pelaku menderita. Akan tetapi lebih kepada terapi. Sama dengan pelaku yang mengkonsumsi narkotika. Maka dia direhabilitasi. Tujuannya bukan untuk menderitakan, tapi rehabilitasi itu untuk terapi. Nah, Indonesia menganggap kebiri itu adalah terapi. Makanya kebiri itu dibarengi dengan pemasangan chip. Ya. Kebiri ini dibarengi dengan pemasangan chip.
atau penanda elektronik. Jadi bisa diamati dia pergi kemana saja karena apa, dipasang chip ya, untuk dipantau bagaimana dia aktivitasnya. Ya, dengan demikian kebiri tidak ditujukan sebagai pembalasan atau penjeraan, melainkan sebagai rehabilitasi atau pemulihan korban. Nah, sebagai proses rehabilitasi, undang-undang menentukan bahwa kebiri ini harus dibarengi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, chip tadi. Ya, di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Nah, rehabilitasi ini penting karena banyak pelaku kekerasan seksual tadi yang akhirnya dia menderita kelainan seksual dan dia cenderung melakukan tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang. Ya, ini orang yang pernah dijatuhi kebiri, itu Rahmat Slamet Santoso, dia cabuli 15 anak didiknya. Ya, dia guru. Dia dipidana dengan pidana penjara 12 tahun, denda 100 juta, subsidiar 3 bulan kan. Jadi maksimal kan hanya 6 bulan. Dengan pemberatan itu hanya 8 bulan. Nah, ini oleh hakim disubsidiarkan 100 juta itu setara dengan 3 bulan kurungan. Nah, tambahannya berupa kebiri kimia selama 3 tahun. Jadi 3 tahun dia dikebiri, dipasang chip. Muhammad Aris ini cabuli 9 anak. Ini kan sudah memenuhi kriteria untuk dihukum kebiri. Kenapa? Karena pelakunya lebih dari satu, korbannya lebih dari satu. Ini sama, pidana penjara 12 tahun, denda 100 juta, subsidiarnya itu 3 bulan dan tambahan berupa kebiri kimia. Ini beberapa putusan kebiri. Nah, yang terakhir sebagai hampir penutup ya, yang terakhir ini terkait dengan skema kebijakan kriminal. Jadi kita mulai dari social policy, kebijakan sosial dalam skala yang luas. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, makanya disebut social welfare policy, dan juga untuk menciptakan ketertiban atau social defense policy. Nah, untuk menciptakan ketertiban ini, maka ada criminal policy. Ada kebijakan penanggulangan kejahatan. Nah, tujuannya untuk social defense. Ya, penanggulangan kejahatan ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan instrumen pidana, penal. Yang kedua menggunakan instrumen non-penal, non-pidana. Nah, ini harus diintegrasikan. Kenapa? Karena penanggulangan kejahatan itu nggak bisa hanya menggunakan sarana penal. Makanya tadi ancaman pidana itu sudah dinaikkan terus, tapi kok kekerasan terhadap anak ini angkanya masih terus tinggi. Ya, karena apa? Karena penal approach, pendekatan dengan pidana, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat. Ya, kenapa demikian? Karena hukum pidana itu punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Sanksi pidana itu penggunaannya hanya sebagai pengobatan simptomatik atau mengobati gejalanya saja, bukan sebagai pengobatan kausatif yang menanggulangi dari akar masalahnya. Sama dengan orang sakit kanker. Sanksi pidana itu hanya mengobati rasa sakitnya. Sementara akar dari kanker itu masih ada, dia nggak bisa disembuhkan dengan pidana. Ya, kalau kita terapkan dalam kasus kekerasan terhadap anak, ketika ada kasus kekerasan terhadap anak, ini kan simptom nih, diobati dengan pidana. Nah, muncul kayak jerawat, satu obati. Tapi kenapa dia berjerawat? Nah, ini nggak bisa diobati dengan pidana. Oleh karenanya maka harus diintegrasikan dengan pendekatan non-penal. Ya, dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak, pendekatan non-penal ini perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan yang efektif. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung punya pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Nah, misalnya apa? Misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ini pendekatan non-penal. Sehingga kalau dia jiwanya sehat, kan dia tidak akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Ya, berarti apa? Akar masalahnya bisa ditangani dengan misalnya
perbaikan pemeliharaan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Pendidikan moral dan agama. Nah, sekarang itu orang kalau datang ke psikiater atau ke psikolog itu terkadang gengsi. Karena apa? Dianggapnya datang ke psikiater atau ke psikolog itu orang edan. Padahal enggak. Orang yang punya masalah terkait dengan kondisi kejiwaan, itu dia mestinya memang mendatangi psikiater atau psikolog. Jadi harusnya sekarang itu enggak malu. Makanya perlu ada sosialisasi mengenai bagaimana agar seseorang yang mengalami masalah dengan kejiwaan itu tidak malu untuk mendatangi psikiater atau psikolog. Itu sudah hal yang biasa seperti orang sakit fisik. Ya, ini adalah pendekatan non-penal. Ini bisa mengobati akar masalah. Atau bisa juga ada korelasinya, perbuatan itu karena tingkat pengangguran. Nah, si babe ini kan terlalu banyak berfantasi itu karena menganggur. Nah, coba dia punya pekerjaan. Ya, dia nggak sempat lagi dia berfantasi kemudian melakukan cabul. Ya, melakukan sodomi. Ya, bisa juga. Itu sebagai sarana non-penal yang itu justru bisa menghabisi masalah dari akar masalahnya. Ya, itu sebagai penutup. Jadi intinya, pemberatan pidana itu tidak bisa dijadikan sebagai andalan. Karena harus diintegrasikan dengan pendekatan non-penal. Karena kelemahan pidana itu hanya sebagai pengobatan simptomatik, sementara pendekatan non-penal ini justru yang bisa menghilangkan kejahatan dari akar masalahnya. Ya, saya kira itu sebagai pengantar, nanti dipersilahkan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ari Wibowo atas materi yang luar biasa ya Pak ya. Sepertinya diskusi hari ini sangat menarik dan menambah banyak new insight bagi kita-kita semua ya Pak. Nah, saat ini kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofon dan menekan fitur raise hand dan dapat menggunakan fitur chat. Ini sudah pada semangat semua, Pak Dodi juga pada mau tanya ya. Oke, bisa satu pertanyaan dan langsung dijawab gitu aja ya Pak ya. Ya, monggo. Bisa dimulai dari Pak Dodi. Ya, terima kasih Prof. Ari, luar biasa penjelasannya. Saya kalau dengar Prof. Ari kuliah seperti ini dan setiap bulan kan GCE ada kuliah seperti ini, jadi saya dapat banyak ilmu baru. Tadi Prof. Ari menyebutkan itu ada bahwa pemidanaan itu kan ada istilahnya deterrent effect seperti itu. Dan kemudian di Undang-Undang 2016 muncul ada kebiri kimia atau chemistry castration kalau istilah dalam bahasa Inggris itu. Nah kemudian saya kok agak kaget ketika waktu itu saya sedang sekolah sih. Waktu itu 2016 itu saya sedang sekolah dan di situ banyak sekali yang membahas kenapa Indonesia kok malah sistem pemidanaannya dengan kebiri kimia. Karena kalau di luar negeri kebiri kimia itu sudah menjadi istilahnya ya budaya mereka, jadi bukan budaya ya. Jadi bagi orang yang memang tidak mau menikah, mereka ingin mengurangi hawa nafsunya seperti itu, sehingga kemudian mereka datang ke dokter minta disuntik kimia seperti itu. Sedangkan di Indonesia kok malah digunakan sebagai sebagai istilahnya deterrent effect, yang harusnya itu pemberatan pidana. Tetapi kalau di luar negeri ini bukan pemberatan pidana, mereka sukarela, justru malah berbondong-bondong ke sana. Karena mereka ini kan suka yang mandiri, tidak mau menikah, dan lain sebagainya. Nah, monggo Prof. Ari bagaimana? Apakah ini betul nanti kebiri kimia ini efektif atau tidak, dan lain sebagainya? Monggo mungkin pendekatan pidananya bagaimana? Ya, terima kasih Prof. Dodi. Langsung saya jawab ya, Mbak ya. Ya. Memang perdebatannya itu dulu cukup panjang sebelum dikeluarkan Perpu mengenai kebiri kimia. Karena di beberapa negara itu ada yang menjadikan kebiri kimia sebagai pidana atau straf tadi yang saya sampaikan, ada yang menjadikan kebiri kimia ini sebagai treatment atau sebagai tindakan. Kan sekarang sanksi di dalam hukum pidana itu ada dua, karena menganut double track system. Jadi straf, matregel, punishment, treatment. Bedanya apa? Kalau punishment ini mengandung dua. Yang pertama sifatnya itu menderitakan atau menyengsarakan bagi pelakunya. Yang kedua ini merupakan sebuah pernyataan pencelaan
Jadi untuk menyatakan orang ini telah melakukan perbuatan tercela loh. Sementara kalau tindakan ini tidak menderitakan bagi pelakunya. Nah, akhirnya kemudian diputuskan melalui Perpu bahwa kebiri kimia ini bukan pidana, bukan straf, tapi sebagai treatment. Artinya apa? Kebiri kimia ini diorientasikan untuk rehabilitasi, untuk memulihkan pelaku yang dia mengalami kelainan atas perbuatan kejahatan seksual yang dia lakukan. Nah, jadi deterrent efeknya itu bukan pada kebiri kimianya, akan tetapi pada peningkatan ancaman pidana penjara dan juga terkait dengan adanya pidana mati untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori tertentu. Nah, memang ini terkadang menimbulkan efek samping untuk yang kebiri kimia ini. Ketergantungan. Jadi kalau dia nggak dikebiri itu barangkali kemudian syahwatnya akan naik. Ya, ini memang dulu ada perdebatan terkait dengan efek samping dari kebiri. Maka pemilihan cairan kimianya itu harus tepat. Jangan sampai salah. Jangan sampai yang menimbulkan efek yang justru kontraproduktif. Yang kedua, cairan kimia itu mahal harganya. Makanya tidak dikenakan untuk semua kejahatan. Tapi hanya untuk kejahatan tertentu saja yang memang hakim berpandangan, oh ini perlu ini direhabilitasi. Makanya kan hanya untuk tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya lebih dari satu. Kok berulang-ulang? Wah, ini berarti harus direhabilitasi nih. Kok dia mengakibatkan korbannya luar biasa mengalami penderitaan? Wah, ini berarti orangnya ini harus direhabilitasi. Nah, jadi memang keputusan dari Indonesia melalui Perpu itu menjadikan kebiri kimia sebagai treatment. Jadi bukan menimbulkan deterrent effect, akan tetapi untuk rehabilitasi. Ya, monggo yang lain. Sip, terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya bisa dilanjut pertanyaan dari Kak Ade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya juga kangen ikut kumpul-kumpul di sana. Cuman situasi masih seperti ini. Ya, pertanyaan saya seperti apa yang disampaikan Mas Ari tadi tentang adanya pidana mati yang kalau saya tarik ke fikih jinayah ya Mas Ari. Ya. Itu sebenarnya kita ini malah melindungi HAM orang lain melakukan pidana mati itu. Tetapi Barat ini yang selalu mengganggu hak azazi dari korban. Sebenarnya ini salah satu perlindungan juga. Kenapa mereka selalu ikut campur dengan hukum kita? Saya tuh bermimpi kepingin Indonesia itu kembali seperti zaman-zaman kejayaan Majapahit dulu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh negara lain untuk menegakkan hukumnya. Itu saja Mas Ari. Keluh kesah saya terhadap tekanan supaya kita menghentikan pidana mati ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya respon ya, karena ini hanya keluh kesah dari Mas Ade Rianda terkait dengan tekanan Barat terhadap penerapan pidana mati di Indonesia. Jadi ada beberapa alasan kenapa pidana mati ini masih relevan diterapkan di Indonesia. Ketika Barat mengatakan pidana mati itu melanggar hak asasi manusia, kita kembali kepada definisi hak asasi manusia. Yang disebut sebagai hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 juga di dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Jadi HAM itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau Tuhan saja mendelegasikan kepada manusia untuk menerapkan pidana mati untuk kejahatan tertentu, ya berarti pidana mati itu boleh diterapkan. Ya, kenapa? Karena yang mendelegasikan adalah sang pemilik dan pencipta hak asasi manusia. Contoh di dalam Islam itu ada hukuman qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas, pembalasan bagi pembunuhan sengaja.
Jadi kalau yang memberikan HAM saja itu mendelegasikan, ya bagaimana bisa manusia itu ya, mengingkarinya. Yang kedua, seringkali Barat itu yang diperhatikan justru korbannya, pelakunya, mohon maaf. Barat itu hanya titik tekannya pada pelakunya, pada offender. Sementara victimnya itu diabaikan. Ketika pidana mati dianggap merupakan pidana yang keji, dilakukan dengan cara apapun. Mau dipancung, mau disuntik, mau digantung, itu semuanya dianggap keji. Nah, tidak secara seimbang melihat kepada bagaimana victimnya, korbannya itu diperlakukan oleh offender. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana, lebih kejam mana? Apa yang dilakukan oleh negara dengan mengeksekusi mati pelakunya, kalau di Indonesia dengan cara ditembak, dengan bagaimana pelaku, offender, itu memperlakukan korban, dimutilasi dan lain sebagainya. Tentunya lebih manusiawi yang dilakukan oleh negara terhadap offendernya dibanding dengan yang dilakukan oleh offender terhadap victimnya. Jadi memperhatikan kepentingan offender dan victim itu harus secara seimbang. Itulah yang kemudian dikenal dengan konsep bunuh dualistik, dader strafrecht, atau titik tekan hukum pidana itu pada offender dan pada victimnya secara seimbang. Yaitu secara singkat jawabannya, kalau mau diskusi pidana mati sebenarnya masih panjang. Ya, suatu saat nanti bisa dilanjut. Atur nuhun Mas Ari. Ya. Baik, terima kasih. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Feni. Ya, baik. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat malam Pak Ari. Saya di sini ingin bertanya Pak Ari. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa korban itu bisa jadi pelaku gitu kan. Berarti seperti kata pepatah ya Pak, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu kan Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, terkait dengan kasus-kasus pencabulan itu yang baru-baru ini kan adalah kasus pencabulan para santri gitu Pak oleh para ustadznya gitu. Itu kan sangatlah tidak bermoral Pak. Di manakah hati nurani seorang ustadz gitu loh Pak. Anaknya orang dititipkan malah dicabuli gitu kan Pak. Ya. Nah di sini saya ingin bertanya Pak, sebenarnya apakah ada solusi yang sangat efektif terhadap kekerasan pencabulan ini Pak gitu. Terus apakah bisa nanti jika semisal RUU PKS itu telah disahkan itu apakah menjadi sebuah solusi atau malah menjadi masalah baru gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama terkait dengan pencabulan. Itu makanya tadi saya sampaikan, pidana itu bukan merupakan satu-satunya alat yang bisa efektif dalam penanggulangan kekerasan, bahkan akan lebih efektif itu dengan sarana non-penal. Kalau dikatakan nurani, seringkali orang itu kalau sudah berbicara masalah porno, itu dia sudah tidak lagi bisa berpikir. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh nafsu. Dia tahu dosa, tapi kalau dia nggak kuat menahan nafsunya, ya dia akan melakukan perbuatan itu. Ya orang yang pernah menjadi korban pencabulan, sekalipun dia secara psikis, secara mental, itu dia sakit. Tapi apa yang dia alami itu juga ada unsur kenikmatan. Ada unsur kenikmatan. Anak kecil yang menjadi korban pencabulan dari seorang pedofilia, itu anak kecil selain dia mengalami kekerasan fisik, mental, tapi ada unsur dia juga menikmati itu. Itulah yang menyebabkan ketika besar ada kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dulu dia pernah merasakan kenikmatan pada saat dia menjadi seorang korban. Ya, maka solusinya adalah pidana itu bukan menjadi satu-satunya. Tapi pidana pun ya tetap harus diterapkan dengan ancaman pidana yang tinggi untuk menimbulkan efek penjeraan atau deterrent effect. Tapi untuk solusi yang lain ya perlu dipikirkan. Ini banyak sekali. Masalah kejahatan itu kan masalah yang sangat kompleks. Jadi satu solusi itu tidak bisa. Makanya solusinya bisa banyak. Nah, bisa banyak. Jadi misalnya perluasan lapangan pekerjaan, itu bisa juga. Karena kebanyakan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu terjadi pada anak-anak jalanan. Kemudian pemerataan, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian redesign pondok pesantren, ya, konsepnya tidak lagi seorang santri itu harus manut terus sama ustadznya, tapi juga menumbuhkan daya kritis dan seterusnya. Jadi memang ini merupakan masalah yang sangat kompleks
Ya, yang menjadi PR semuanya termasuk kita para volunteer, apa yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak yang merupakan generasi bangsa yang akan datang. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Dari Saudari Septi, bisa diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Nurul Alvina Musdi dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi begini Pak, pertanyaan saya, apabila ada seorang pihak melakukan sebuah kekerasan seksual, kemudian korban tersebut itu melakukan suatu bentuk perlawanan, sehingga membuat si pelaku itu marah gitu. Jadi si pelaku juga melakukan kekerasan secara fisik, sehingga membuat si korban tuh mungkin meninggal dunia. Nah, di situ kan Pak, dia melakukan pembunuhan tersebut tuh nggak secara berencana, akan tetapi lebih ke mungkin ketidaksengajaan gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah hukumannya tetap dipidana mati atau mungkin ke pidana penjara dengan pemberatan atau kebiri kimia atau gimana Pak? Dan apabila ada sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepada seorang anak di bawah umur, kemudian seorang pelaku itu mungkin memberikan ancaman untuk korban itu untuk tutup mulut, sehingga kasus tersebut baru terbongkar atau terungkit tuh setelah beberapa tahun atau mungkin si korban itu udah masuk ke umur dalam kategori dewasa gitu Pak. Apakah kasus tersebut itu masih bisa dipidana atau dituntut atau bagaimana Pak? Mungkin cukup sekian sih Pak. Ya, oke. Tadi yang pertama yang melakukan kekerasan korban ya, karena membela diri gitu. Ya Pak, tapi dia dapat serangan balik gitu, kayak apa ya, kekerasan fisik juga gitu. Jadi mungkin pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, kemudian korban melindungi diri, terus pelakunya balik lagi gitu sampai kayak korbannya tuh meninggal gitu. Oh, sampai korbannya meninggal dunia. Oh ya, berarti bukan masalah pembelaan dirinya ya, tapi karena kejahatan murni yang dilakukan oleh pelaku. Saya kira tadi penekanannya pada korban yang dia melakukan notwir atau pembelaan diri. Kalau pembelaan diri korban ya sudah ada pengaturannya di pasal 49 ayat 1 KUHP. Kalau notwir ekses, pembelaan yang melampaui batas kewajaran karena mengalami guncangan kejiwaan yang sangat besar, maka itu ada di pasal 49 ayat 2. Jadi kalau pelaku yang melakukan tindak pidana semacam itu ya pelaku bisa dijatuhi pidana. Kalau memang dia tidak melakukan pembunuhan berencana ya tidak bisa dikenakan pasal 340 KUHP, tapi pasal 338 yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sampai anak itu meninggal dunia, maka ancaman pidananya adalah pidana mati. Nah, tergantung korbannya ini anak atau tidak, kemudian kekerasan seksual atau tidak. Ya itu ya, tapi kalau bukan ya kembali ke KUHP. Kalau dia ada perencanaan ya 340, maksudnya berencana untuk membunuh ya. Tadi sejak awal dia berencana membunuh atau tidak. Kalau dia tidak berencana untuk membunuh ya berarti pembunuhan spontanitas 338, ancaman pidananya 15 tahun. Kapan dikatakan sebagai pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana itu terjadi ketika jeda antara masa persiapan dengan pelaksanaan itu memungkinkan seseorang untuk berpikir. Nah, kalau spontanitas misalnya karena emosi kan, tidak ada jeda antara persiapan dengan pelaksanaan dia untuk berpikir secara normal, maka bukan berencana. Tapi kalau ada jeda antara dia bersiap-siap, kemudian dengan pelaksanaan untuk berpikir secara normal, itu berarti pembunuhan berencana. Ya, itu ciri pembunuhan berencana 340 dengan pembunuhan biasa 338 KUHP. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Dua kata kuncinya aja, lupa saya. Kata kuncinya apa tadi? Kasusnya tuh baru terungkap. Oh iya, daluarsa ya. Ya, daluarsa. Ya, tindak pidana itu ada masa daluarsanya. Ya tergantung kan, ancaman pidana terhadap perbuatan itu berapa menurut undang-undang. Maka nanti itu rumus untuk menghitung masa daluarsa. Nah, ada masa daluarsanya.
Ada yang daluarsanya itu 6 tahun, ada 12 tahun, ada 18 tahun. Yang paling lama itu daluarsa 18 tahun. Itu misalnya untuk pembunuhan berencana 340 itu daluarsanya 18 tahun. Jadi kalau kasus itu sudah lampau 18 tahun, tidak ada proses hukum, maka itu daluarsa. Sehingga kasus itu nggak bisa diproses lagi. Asumsinya apa? Karena kasusnya sudah terlalu lama, alat-alat buktinya sudah tidak ada. Yang kedua alasannya karena sudah banyak lupa. Sehingga efek deteren untuk publik itu menjadi nggak efektif lagi. Tidak ada. Ya, hanya satu saja kejahatan yang tidak mengenal masa daluarsa, yaitu the gross violation of human rights, pelanggaran HAM yang berat. Yang meliputi dua, yaitu crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genocide, genosida. Itu kejahatan yang tidak mengenal masa daluarsa. Maka terjadinya pelanggaran HAM yang berat, G30 SPK itu 65, itu sekarang pun masih bisa dipidana pelakunya kalau masih ada. Makanya para pegiat hak asasi manusia itu selalu menuntut agar kasus pelanggaran HAM yang berat di masa yang lalu diselesaikan oleh penguasa. Selalu ditagih. Karena apa? Karena tidak ada masa daluarsa. Kenapa kok pelanggaran HAM yang berat tidak ada masa daluarsa? Karena itu merupakan unforgettable crimes. Kejahatan-kejahatan yang tak pernah terlupakan oleh umat manusia. Siapa yang lupa dengan G30 SPKI? Padahal terjadi tahun 65. Di masa Orde Baru ada kasus Talang Sari, ada kasus Tanjung Priok. Kemudian menjelang reformasi ada kasus Semanggi I, Semanggi II. Sampai kapanpun kasus-kasus itu tidak akan pernah terlupakan oleh umat manusia. Makanya tidak mengenal masa daluarsa. Sementara yang lainnya itu ada masa daluarsa, tergantung ancaman pidananya. Ya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Alif Aufar Rahman. Kepada Saudara Alif Aufar Rahman, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qarib mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffah al muslimina ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Saudara Alif Aufar Rahman telah membacakan doa. Baik, dari kajian malam hari ini dapat saya simpulkan bahwa seorang anak punya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki kepentingan yang wajib yang dilindungi karena anak memiliki peran strategis terhadap kelangsungan eksistensi
masa depan. Itulah mengapa melindungi eksistensi anak merupakan bentuk dari menjaga eksistensi dari negara di masa depan. Itulah mengapa harus ada proteksi khusus terhadap anak. Baik, demikian merupakan kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo yang telah berkenan hadir dan memaparkan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu sesi foto. Kepada Saudari Siti Aulia Syarifah untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bagi yang ingin open cam, saya beri waktu semenit. Ayo teman-teman yang tidak memiliki gangguan bisa menyalakan kamera. Sepertinya langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Satu slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo SAI SHM Has atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan terus semangat ya untuk mendiskusikan isu-isu aktual. Ya, Permisi sama-sama. Pak Ari. Ya. Dari tadi ada Mas Rivaldi mau bertanya, Pak. Oh iya, tanya apa? Tapi udah terlanjur itu. Ya Pak, saya mau nanya Pak, soalnya present saya error gitu. Saya ingin bertanya Pak, mungkin pertanyaan saya lebih kepada opini Bapak gitu ya, mengenai mungkin saya sering melihat di dunia maya kayak sosial media di Twitter atau di Instagram yang menampilkan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah berasrama mungkin seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Yang mana notabene-nya pondok pesantren itu adalah tempat kebaikan gitu. Dimana di pondok pesantren itu sering menunjukkan kayak kakak kelasnya atau bahkan ustadznya sendiri yang melakukan kekerasan terhadap santrinya gitu Pak. Menurut pandangan Bapak seperti apa dalam hal menanggulangi hal seperti itu? Baik Pak, terima kasih. Ya, menanggulangi kekerasannya atau penampilan di medsosnya? Mungkin kalau dari medsosnya sih, pendapat saya itu menampilkan keadaan di masyarakat gitu Pak. Mungkin terserah Bapak berpendapat yang mana. Gitu. Ya, kalau terkait dengan kekerasan di pesantren itu seolah-olah sudah membudaya. Jadi di pesantren itu hukuman sering disebut sebagai ta'zir. Padahal dalam fikih jinayat yang namanya ta'zir itu kewenangan ulil amri. Selain ulil amri, kalau menghukum seseorang dengan hukuman badan itu adalah tindakan eigenrichting, itu adalah main hakim sendiri. Nah, itu yang perlu diluruskan kepada para pengelola pondok pesantren bahwa mereka itu nggak berwenang untuk menghukum badan. Cambuk, pukul, itu nggak berwenang. Mereka hanya bisa memberikan sanksi yang sifatnya pendidikan. Misalnya untuk mengerjakan tugas, hafalan, cuci piring, kemudian menyapu, dan seterusnya. Tapi kalau hukuman badan itu mereka tidak punya kewenangan, karena yang punya kewenangan itu hanyalah ulil amri. Kemudian kalau di media sosial, kalau menampilkan kekerasan semacam itu ya nampaknya masih sulit untuk bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Jadi apa gitu pasalnya? Kalau di pasal 27 itu kan hanya konten kesusilaan, kemudian perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, kemudian yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen karena kabar bohong, kabar menyesatkan,
kemudian ada hate speech atau ujaran kebencian, dan seterusnya. Jadi nampaknya kalau yang menampilkan kekerasan itu belum sampai masuk kepada Undang-Undang ITE. Ya gitu. Baik, gimana Kak Rivaldi? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah cukup? Ini Pak, ada yang mau tanya teman saya Pak. Ya, ayo sini. Apa? Pak, tapi ada pesantren tuh kayak orang tua tuh tanda tangan bahwa anaknya tuh bersedia diajar buat gitu-gitu Pak. Oh iya. Iya. Gimana ya Pak? Iya, namanya kejahatan meskipun dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu tidak menghapuskan pidana. Misalnya saya sudah bosan hidup, tolong dong saya dibunuh. Kita bersepakat untuk membunuh saya tanda tangan, saya dibunuh, itu pembunuhan juga. Jadi sekalipun orang tua itu ada konsen ya terkait dengan hal itu, ya tetap saja itu tidak menghapuskan pidana, itu nggak ada gunanya, itu dibuang itu. Nggak ada gunanya. Gitu. Oh ya Pak, saya mau nambah lagi Pak, boleh? Ya. Kalau misalnya dalam kegiatan bela diri gitu Pak, misal kenaikan tingkat atau lain sebagainya gitu kan. Padahal setiap orang peserta yang ikut kenaikan tingkat di bela diri itu kan nggak memiliki kekuatan yang sama gitu Pak, tapi pemukulannya tuh sama, itu dari pendekar atau dari apa mungkin bahasanya gitu ya Pak. Itu bagaimana Pak? Kita nggak sih si peserta itu yang misalnya alami sesak dada setelah dipukul tuh mengajukan itu untuk dipidanakan si pendekar atau gimana? Iya. Wah, ini jadi panjang ini nanti kuliahnya ini. Maaf Pak, honornya ditambah Mas Ari itu. Ya wes, nggak apa-apa. Saya jawab ini ya. Jadi terkait dengan penghapusan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana, itu bisa didasarkan pada ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Artinya apa? Ketika ada suatu perbuatan pidana, kemudian menurut penilaian dari masyarakat itu bukan merupakan perbuatan yang tercela, maka penilaian masyarakat ini menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana. Nah, contoh dalam pertandingan tinju. Pukul-pukulan itu penganiayaan. Coba cari pasal manapun di Indonesia. Ada nggak undang-undang menyatakan kalau dalam tinju itu memukul bukan tidak pidana? Nggak ada. Itu penganiayaan. Tapi kenapa tidak bisa dipidana pelakunya? Karena menurut nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, memukul dalam tinju itu adalah perbuatan yang tidak jahat, bukan perbuatan tercela. Sama halnya dengan sabung bela diri. Ketika dalam suatu pertandingan, kemudian terjadi pukul, tendang, dan seterusnya, ya sepanjang itu menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masih dalam tataran yang normal dan perbuatannya itu tidak tercela, maka itu bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi sifat melawan hukumnya hilang. Ya, namanya perbuatan pidana itu kan pasti ada unsur wederrechtlich, ada sifat melawan hukumnya. Ketika sifat melawan hukumnya dicabut, maka perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan pidana. Kenapa? Karena tidak ada lagi unsur melawan hukumnya. Salah satu yang bisa menghapuskan unsur melawan hukumnya itu adalah ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Nah, tadi saya ulang ya, ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Ya, kan ada dua ajaran sifat melawan hukum. Yang pertama itu sifat melawan hukum formil. Jadi dikatakan melawan hukum kalau dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Itu sifat melawan hukum formil. Pencurian, penganiayaan itu ada sifat melawan hukum formil karena apa? Dilarang oleh undang-undang. Tapi ada sifat melawan hukum material. Dasarnya itu bukan undang-undang, akan tetapi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ya, ajaran sifat melawan hukum material itu ada dua. Ada dalam fungsi positif, ada dalam fungsi negatif. Kalau dalam fungsi positif, ini mempositifkan. Bukan menjadikan baik ya, mempositifkan. Hukum positif kan hukum yang berlaku. Jadi mempositifkan, artinya apa? Undang-undang nggak melarang. Tetapi menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbuatan ini tercela. Pelakunya patut dipidana. Contoh PSK. PSK itu nggak melanggar undang-undang. Nggak melanggar. Makanya ketika ada kasus prostitusi online, itu artis-artisnya kan nggak ada yang dipidana. Yang dipidana itu hanya mucikarinya.
Ya, tapi kalau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbuatannya itu merupakan perbuatan tercela yang pelakunya itu pantas untuk dipidana, ya dia bisa dipidana berdasarkan ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi positif. Tapi kan aparat penegak hukum nggak pernah pakai. Ya, yang kedua, dalam fungsi negatif, menegatifkan. Undang-undang melarang, tapi nilai yang hidup dalam masyarakat menegatifkan. Karena apa? Tidak dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Ya, seperti dalam olahraga tadi, seperti tinju dan lain sebagainya, itu menurut penilaian dalam masyarakat itu perbuatan yang nggak tercela. Ya, kecuali sejak awal memang dia sudah punya niat jahat. Sejak awal dia sudah punya niat jahat, tapi niat jahatnya ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, niat jahatnya ini harus dibuktikan. Kalau memang sejak awal dia sudah punya niat jahat, bukan murni untuk sabung atau untuk latihan bela diri, maka itu pidana. Sama halnya dengan permainan bola. Kalau sejak awal dia memang sudah ada niat jahat, dia menendang kaki biar kakinya patah, itu pidana. Tapi kalau sejak awal tidak ada niat jahat, murni itu pertandingan yang berjalan secara natural, maka ketika terjadi pelanggaran itu, maka itu cukup pelanggaran yang ada dalam skup olahraga itu. Karena apa? Tidak ada niat jahat. Nah, itu ya, jadi yang harus dibuktikan adalah ada tiadanya niat jahat dan apakah masih dalam lingkup pertandingan itu atau tidak. Misalnya yang seharusnya nggak boleh bawa pisau, kok dia bawa pisau, berarti sudah di luar lingkup dari pertandingan itu. Nah, maka itu pidana. Atau masih dalam lingkup itu tetapi sejak awal dia punya niat jahat. Nah, maka itu pidana. Tapi kalau tidak, murni itu berarti ketika terjadi resiko, maka pelakunya tetap tidak bisa dijatuhi pidana, karena apa? Perbuatannya itu melawan hukumnya sudah terhapuskan oleh ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Nah, tapi terkadang undang-undang secara eksplisit loh menegatifkan. Contohnya apa? Pencemaran nama baik. 310 KUHP. Ya, ayat 3 itu pencemaran yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan, maka bukan merupakan tindak pidana. Nah, jadi kadang orang melakukan penghinaan tapi itu demi kepentingan umum. Misalnya apa? Misalnya ada ya, orang yang mau merampok, kemudian dia teriak rampok. Ya, dia melakukan itu demi kepentingan umum. Jadi ketika orang itu nanti lapor polisi, saya diteriaki rampok, padahal saya kan nggak merasa mau merampok gitu. Tapi kalau dia melakukan itu demi kepentingan umum, ya niatnya memang hanya untuk itu, maka itu bukan merupakan pencemaran nama baik. Nah, jadi kadang secara eksplisit dicantumkan itu bukan merupakan tindak pidana tertentu, tapi terkadang tidak secara eksplisit, tapi menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Itu? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah cukup? Banyak Pak, jawabannya jadi nyusahin Pak. Enggak juga, enggak apa-apa. Udah cukup ya? Ya, nanti suatu saat bisa diskusi lagi ya. Ya, mari saya izin pamit ya. Ya, sehat selalu semuanya. Terima Sampai kasih, ketemu Pak. lagi. Ya, mari sama-sama. Terima kasih, Pak. Hati-hati kalau misalkan ini ya masalah ustadz itu kalau ada yang pelaku beri kata-kata oknum supaya tidak menyalahkan ustadz-ustadz yang baik. Iya Mas, terima kasih Mas. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat yang HRD jangan keluar dulu ya, ada evaluasi. Ini saya boleh live dulu? Boleh. Jangan. Recordingnya tolong dimatiin dulu ya. Oh iya. Yang record. Sit.